Berlatar di wilayah perairan Rusia, tepatnya di Laut Barents, nampak terlihat sebuah kapal selam kelas Akula Rusia yang kini tengah menyelam dengan tenang. Dan tanpa mereka sadari, kini tengah diikuti oleh kapal selam Amerika yang bernama USS Tampa Bay. Kapten Tampa Bay menyuruh untuk tetap menjaga jarak dari Akula untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan pada Akula, sehingga hal tersebut membuat panik seisi Tampa Bay. Dan tak lama kemudian, sonar Tampa Bay mendeteksi sebuah torpedo yang datang tepat dari atas mereka. Lalu, yang terjadi... 35 at 600 yards. Torpedo evasion. Make your depth 700 feet. Terminal homing. Beralih ke Pentagon, Laksamana Fix menerima laporan kalau USS Tampa Bay telah menghilang secara misterius di wilayah perairan Rusia. Kemudian ia bergegas menemui Kepala Staf Gabungan Amerika yang bernama Charles Donegan. Fix melapor kalau USS Tampa Bay telah hilang kontak dan ingin mencari tahu apa yang telah terjadi kepada mereka. Namun saat ini Amerika hanya mempunyai satu kapal selam penyelamat. Tapi kapal tersebut tidak memiliki seorang kapten. Fix sudah memilih seorang kapten yang sudah berpengalaman di dalam laut, yang bernama Kapten Joe Glass. Joe Glass. Di Skotlandia, kini Kapten Joe Glass yang tengah berburu rusa tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan terenkripsi. Dan tak lama kemudian datanglah sebuah helikopter yang datang untuk menjemputnya. Kini, Kapten Joe telah berada di luar dari kapal USS Arkansas. XO pun datang memberikan berkas misi yang akan mereka kerjakan. Lalu, Kapten Joe memerintahkan untuk memanggil semua kru kapal tersebut. USS Arkansas mulai dipersiapkan, torpedo dimuat, dan kapal penyelamat pun dipersiapkan di sana. Di dalam kapal, para kru sedang bersiap, sambil memperbincangkan kapten mereka saat ini, kalau ia mempunyai rumor buruk sebelumnya. Kapten Joe mengecek semua kru kapal, ada yang tengah latihan, memperbaiki bagian yang rusak, dan juga ada yang tengah bermain-main. Kapten Joe kini memasuki ruang kendali dan langsung melakukan siaran kepada semua kru kapal. Yang intinya, ia pernah bekerja di dalam kapal selam sebagai ini itu, ia tak pulang saat hari-hari penting bahkan saat ayahnya meninggal. Kapten Joe sama dengan mereka, seorang pelaut yang mengabdi untuk negara. Sekarang ia yang menjadi kapten dan meminta kerjasama pada semua kru untuk mengikuti perintahnya. Karena mereka semua yang ada di dalam kapal merupakan tanggung jawabnya. Your jobs are my responsibility. Kembali ke Pentagon, Fix kini didatangi oleh orang penting Amerika. Kurang dijelaskan siapa ibu-ibu ini. Yang jelas, ibu ini tahu kalau Presiden Rusia telah berada di Polyarny, atau pangkalan laut Rusia yang tak jauh dari lokasi menghilangnya USS Tampa Bay. Fix menjelaskan kalau ia telah mengirim kapal selam ke sana, tapi ibu ini tetap ngotot ingin tahu apa yang sebenarnya Presiden Rusia rencanakan. Hingga akhirnya Fix pun mengirim sebuah tim elit untuk pergi mengintai ke Polyarny. Tim elit yang beranggotakan 4 orang inilah yang akan dikirim ke Polyarny, yang mana kaptennya bernama Beeman. Let's look at Bayman. Where we headed, boss? Bye, Captain. 15-degree down bubble all ahead. Kini USS Arkansas mulai menyelam dan semua yang ada di dalam kini mulai menirukan gaya Michael Jackson. Beralih ke Polyarny, Presiden Rusia yang bernama Zakharin dan pengawalnya bernama Oleg telah disambut oleh Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Durov. Good to see you, Dmitry. USS Arkansas kini telah sampai di wilayah perairan Rusia. Kapten Joe
langsung mengerahkan sebuah drone laut untuk melihat keadaan di luar sana. Mereka menemukan Tampa Bay yang sudah karam dengan keadaan semua kru yang masih berada di dalam sana. Kemudian mereka lanjut menyusuri ke bagian depan dan melihat sebuah lubang bekas sebuah ledakan. Setelah melihat hal tersebut, Kapten Joe langsung menyatakan status siap untuk bertempur. Sonar mendeteksi sebuah suara ketukan dan mereka akan mencari sumber suara tersebut. Tell me that's coming from. 221 clears the bell. Steer course 221. Akan tetapi, sonar kembali mendeteksi suara berisik yang berasal dari atas mereka, dan itu adalah kapal selam Rusia yang bersembunyi di bawah bongkahan es. Kapal selam tersebut menembakkan 2 buah torpedo menuju Arkansas. Torpedoes in the water! They fired at us? Arkansas menggunakan alat penghindar dan berhasil mengelabui kedua torpedo tersebut. Sekarang giliran Arkansas membalas dengan menembakkan sebuah torpedo. Enemy contact. And fire. Namun saat torpedo akan mengenai kapal, si pilot berbelok arah karena tak yakin akan posisi musuh saat ini. Kapten Joe menyuruh pilot untuk mencari di area yang dangkal hingga akhirnya menemukan kapal musuh tersebut. Lalu yang terjadi? Pilot zero bubble main. Kapal selam tersebut berhasil ditembak. Akan tetapi, 2 torpedo tadi masih aktif dan sekarang mengarah ke Arkansas. Kapten Joe menyuruh untuk menyelam menukik tajam ke bawah menuju bangkai Tampa Bay di dasar laut. Saat akan menabrak Tampa Bay, Arkansas belok tajam ke kanan dan yang terjadi. Kedua torpedo tersebut menghantam bangkai Tampa Bay dan Arkansas pun kini selamat. Sonar masih menangkap suara ketukan tadi, yang artinya masih ada orang yang selamat di bawah sana. Sementara itu di Polyarny, Presiden Zakharin menerima laporan kalau satu kapal selam mereka telah tenggelam. Durov langsung menyarankan untuk mengerahkan sebuah kapal perang penghancur. Akan tetapi Zakharin memilih untuk menghubungi Amerika terlebih dahulu. Tim B-Men kini bersiap akan terjun, namun cuaca di luar sedang tidak bersahabat. Si junior yang belum pernah berhadapan dengan situasi ini merasa panik. Mereka berempat melompat menembus awan badai. Karena panik, si junior pun berputar-putar di udara. B-Men yang melihatnya mencoba membantu dengan membukakan parasut. Si junior mendarat dengan kasar, dan untungnya ia masih selamat. Arkansas kembali menggunakan drone laut untuk menyusuri kapal Akula Rusia tersebut dan menemukan sebuah lubang. Lanjut ke area tengah kapal, mereka semakin jelas mendengar suara ketukan tersebut. Kapten Joe memerintahkan untuk mengirim Mystic atau kapal selam penyelamat ke sana. Namun XO merasa keberatan kenapa mereka harus menyelamatkan orang Rusia, yang mana mereka telah menenggelamkan Tampa Bay. Kapten Joe menjelaskan kalau tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi di sana. Kenapa Tampa Bay tenggelam? Kenapa Akula Rusia juga ikut tenggelam? Dan kenapa ada kapal selam yang bersembunyi di bawah es? Mystic mulai berangkat menuju Akula. Mereka sempat kesusahan menempel di pintu karena arus bawah laut yang sangat deras. Akhirnya mereka berhasil menempel dan mendengarkan suara ketukan yang sangat jelas. Mereka mengetuk balik di sana dan pintu palka pun terbuka. Mereka menemukan 3 orang, 1 kapten dan 2 kru. Kapten tersebut bernama Kapten Sergei Andropov.
Mereka bertiga terkena hipotermia atau kedinginan. Bayangkan beberapa jam terjebak di dasar laut, apa nggak menggigil tuh? Tim B-Man sekarang telah tiba di seberang Polyarny dan bersiap melakukan pengintaian. Mereka mengeluarkan kapal selam drone dan segera menyiarkan semua penglihatan kamera tersebut ke Pentagon. Namun di sana semua jaringan sudah diblokir, sehingga Pentagon tidak dapat melihat gambar dengan jelas. Presiden Jakarin yang sedari tadi mencoba menghubungi orang luar pun merasa heran kenapa di sana tidak ada sinyal. Di Pentagon, si ibu ini tahu sebuah jaringan rahasia yang hanya bisa digunakan oleh orang tertentu. Setelah diotak-atik oleh ibu ini, akhirnya gambar bisa terlihat dengan jelas. Nampak Durov yang sedang mengutus kapten kapal. Jakarin pun terkejut kenapa kapal penghancur tersebut berangkat tanpa sepengetahuannya. Ia bertanya kepada Oleg, namun tiba-tiba Durov masuk ke sana dan membawa pasukan bersenjata. Shut down all communications. And my generals. And I told them. Para pengawal presiden mencoba melawan dan naasnya si Oleg tertembak di perutnya. Lalu Jakarin dan para pengawalnya dibawa keluar. Military won't follow your orders. They're concerned. Semua pengawalnya dieksekusi hingga hanya Jakarin seorang yang tersisa. Arkansas mendapatkan misi baru yaitu pergi ke Polyarny untuk menjemput seorang presiden Rusia dan 4 orang tentara Amerika. Kapten Joe menemui Kapten Sergei yang sedang dirawat. Ia memberikan foto penampakan kapal Aula yang berlubang. Namun, anehnya lubang tersebut bukan mengarah ke dalam, melainkan mengarah keluar. Yang artinya ledakan tersebut berasal dari dalam kapal Aula sendiri. Dengan kata lain, kapal Aula tersebut sudah disabotase dari dalam. Kapten Joe lanjut menjelaskan situasi saat ini, yaitu Menteri Pertahanan Durov telah melakukan kudeta dan Presiden Jakarin tengah disandra olehnya. Arkansas akan menuju Polyarny, melewati fjord yang penuh dengan ranjau. Jadi, Kapten Joe meminta bantuan navigasinya. Namun Kapten Sergei teguh dengan pendiriannya. Ia tak mau membantu seorang musuh. Lalu Kapten Joe bilang, lubang di kapal itu sudah jelas dari dalam. Dan Durov sedang melakukan kudeta. Apa kau tidak mau membantu kami mencegah sebuah perang? Kalau kau berubah pikiran, aku berada di luang kendali, kata Kapten Joe. Di sisi lain, Durov mendapatkan laporan kalau ada suatu transmisi jaringan asing di dekat Polyarny. Dan ia mengutus seorang komandan untuk memeriksanya.